Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifira Iqmal Lestari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Langsung aja tonton video berikut ini. Langsung aja yang pertama yaitu analisis framing. Framing dipahami sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas di luar dirinya. Selain itu, framing juga berfungsi membuat suatu realitas menjadi teridentifikasi karena sudah ditandai dengan label tertentu. Menurut Erving Goffman, secara sosiologis, konsep analisis framing adalah memelihara kelangsungan kebiasaan kita, mengklasifikasikan, mengorganisasi, dan menginterpretasi secara aktif pengalaman-pengalaman hidup kita untuk dapat memahaminya. Pada analisis framing, yang ditekankan adalah bagaimana peristiwa itu dibingkai. Analisis ini yang menjadi pusat adalah pembentukan pesan dari teks. Framing melihat bagaimana pesan atau peristiwa dikonstruksi oleh media. Bagaimana media mengkonstruksi peristiwa dan menyajikan kepada masyarakat. Erianto pada tahun 2009 halaman 3. Dalam analisis framing terdapat dua aspek. Yang pertama adalah memilih fakta, dan yang kedua adalah menuliskan fakta. Dalam memilih fakta, terkandung dua kemungkinan, apa yang akan dipilih dan apa yang akan dibuang, tergantung bagaimana media melihat sisi menarik berita tersebut. Analisis framing merupakan salah satu alternatif model analisis yang dapat mengungkap rahasia di balik perbedaan, bahkan pertentangan media dalam mengungkapkan fakta. Maka, realitas dapat dipahami, dimaknai, dan dikonstruksi dengan bentukan dan makna tertentu. Dan melalui analisis framing dapat diketahui siapa yang mengendalikan siapa, siapa yang lawan siapa, mana kawan mana lawan, mana patron mana klien, dan siapa diuntungkan, siapa dirugikan, siapa yang menindas dan siapa yang tertindas, dan seterusnya. Kondisi seperti ini sangat mungkin diperoleh karena analisis framing merupakan suatu seni, kreativitas yang memiliki kebebasan dalam menafsirkan realitas dengan menggunakan teori dan metodologi tertentu. Dan yang kedua ada analisis naratif. Menurut Webster dan Metrova, adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang didengarkan ataupun dituturkan di dalam aktivitasnya dalam sehari-hari. Penelitian naratif adalah studi tentang cerita. Dalam beberapa hal, cerita dapat muncul sebagai catatan sejarah, sebagai novel fiksi, seperti dongeng, sebagai autobiografis, dan genre lainnya. Cerita ditulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau bertemu secara langsung dengan pelaku melalui wawancara. Bentuk analisis di dalam analisis naratif yang berkaitan erat dengan perspektif formalistik. Perspektif formalistik menganggap bahwa teks memiliki koherensi internal yang disatukan dengan dasar kode, sintaksis, gramatika, dan bentuk. Analisis naratif adalah analisis yang tidak baku, hampir selalu intuitif, dan menggunakan tema-tema ciptaan sang peneliti sendiri.
Analisis naratif biasanya berpijak pada sudut pandang sang pencerita dan bukan masyarakat. Penelitian naratif biasanya digunakan ketika peneliti ingin membuat laporan naratif secara individu. Peneliti membuat ikatan dengan partisipan dengan tujuan supaya peneliti maupun partisipan merasa nyaman. Dan yang terakhir adalah analisis semiotika. Semiotika ialah suatu metode analisis yang digunakan untuk menggali makna yang terdapat dalam sebuah tanda. Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari cara untuk memberikan makna pada suatu benda. Semiotika dapat diartikan juga sebagai konsep pengajaran pada manusia untuk memaknai tanda yang ada pada suatu objek tertentu. Tanda juga menunjukkan pada suatu hal lainnya, sesuatu yang berbunyi di balik dari tanda itu sendiri. Seperti contohnya asap maka ditandai dengan adanya api. Semiotika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion yang berarti tanda. Tanda dapat mewakili suatu hal lainnya yang masih berkaitan dengan objek tertentu. Objek-objek inilah yang membawa informasi dan mengkomunikasinya dalam bentuk tanda. Tokoh-tokoh semiotika yaitu Charles Sanders Peirce dan Ferdinand de Saussure. Kajian semiotika berada pada dua paradigma, yakni paradigma konstruktif dan paradigma kritis. Menurut Pateda tahun 2001 mengungkapkan sekurang-kurangnya terdapat 9 macam semiotik, yaitu yang pertama ada semiotik analitik, yakni semiotik yang menganalisis sistem tanda. Yang kedua ada semiotik faunal atau semiotik susemiotik, yakni semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Yang selanjutnya ada semiotik kultural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan tertentu. Yang selanjutnya ada semiotik naratif, yakni semiotik yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan. Selanjutnya yaitu semiotik natural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Yang selanjutnya ada semiotik normatif, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma, misalnya rambu-rambu lalu lintas. Yang selanjutnya ada semiotik sosial, yakni semiotik khusus yang menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang satuan maupun lambang kalimat. Yang terakhir adalah semiotik struktural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. Itu dia sedikit penjelasan mengenai analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Semoga materi yang saya sampaikan melalui video tersebut bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.